Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk slideshow dahulu. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktavianti. Saya dari Prodi PG PAUD dari Fakultas Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan memaparkan resume dan contoh konkret dari materi-materi yang telah disampaikan kelompok penyaji sebelumnya. Tugas ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester 1 dalam mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Tin Hartini MPD. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Bahasan materi kali ini saya akan membahas 4 subbab. Yang pertama adalah masyarakat madani, yang kedua pengertian dan rasionalisasi geopolitik, ketiga wawasan Nusantara dan ODA, yang keempat geostrategik dan ketahanan nasional. Masyarakat madani itu sendiri adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun dan menjalani serta memaknai kehidupannya. Ciri-ciri masyarakat madani itu menjunjung tinggi nilai, mempunyai peradaban yang tinggi, kemudian memprioritaskan sederajatan serta transparansi, kemudian ruang publik yang bebas, supremasi hukum, keadilan sosial, dan partisipasi sosial. Nah, karakteristik masyarakat madani itu integrasi antara individu itu terjalin secara eksklusif, juga kekuasaan itu bersifat menyebar. Kemudian adanya program pembangunan yang didominasi oleh negara dan juga masyarakat. Kemudian dia maju dan berkembang kreativitasnya. Juga terdapat pembebasan masyarakat membuat semua kegiatan sosial. Juga mereka mempunyai kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contoh-contoh dari masyarakat perwujudan dari masyarakat madani itu seperti membayar pajak tepat waktu, mentaati peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan, membuat KTP saat umur 17 tahun, dan juga membuat SIM untuk yang berkendara. Nah, contoh dari masyarakat madani itu yang pertama, jika kita masuk ke organisasi kemasyarakatan, mempunyai asosiasi penerbitan, kemudian yayasan penyelenggaraan sekolah swasta, yayasan pembela hak-hak perempuan, asosiasi perlindungan konsumen. Nah, itu adalah implementasinya. Pengertian dari rasionalisasi geopolitik. Geopolitik itu berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Jadi, dia itu mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam menempati suatu permukaan bumi. Dan geopolitik itu sendiri adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, sosial dengan merujuk pada percaturan politik internasional. Contoh-contoh dari geopolitik, misalnya tanah yang mengalami kekeringan. Bagaimana tanah yang mengalami kekeringan menyebabkan perubahan politik. Dampak kekeringan itu akan menyebabkan pemerintahan menjadi kurang stabil, migrasi penduduk, negara yang terkurung di daratan tanpa penyangga alami, seperti itu. Kemudian contoh yang kita bisa dilihat di luar negeri, itu yang pertama, pembahasan Amerika Serikat terhadap dukungan Iran dan Uni Eropa di Yunani. Kemudian Rusia yang memiliki banyak tanah yang berpotensi sebagai lahan pertanian. Nah, itu kan akan membuat kekuatan super berikutnya, karena populasi Cina itu cukup dekat dengan mereka ya. Kemudian pertengkaran antara Arab Saudi dan Iran, dan akhirnya terjunnya pasar keuangan Cina. Nah, wawasan Nusantara dan ODA itu adalah cara pandang serta sikap bangsa Indonesia terhadap diri juga bentuk geografinya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi fungsi Wasantara itu adalah sebagai wawasan pembangunan, sebagai konsep pertahanan nasional. Nah, kemudian implementasi dari wawasan Nusantara yang dari bidang politik. Wasantara dalam bidang politik akan menciptakan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya. Kemudian dari bidang ekonomi, dia dapat bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam. Kemudian dalam bidang sosial, Wasantara itu akan menciptakan sifat batiniah dan lahiriah yang akan bisa menghormati segala perbedaan sebagai kenyataan karunia dari pencipta. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan, Wasantara itu akan menumbuhkan kesadaran dalam membela masyarakat Indonesia.
Pengertian dari Otda itu sendiri adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh daerah tertentu untuk mengurus sendiri terkait pemerintahannya dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuan dari Otda yang pertama adalah tujuan politik, yang yaitu pelaksanaan pemberian kewenangan daerah bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi politik. Kemudian tujuan administratifnya ini berhubungan dengan pembagian administrasi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian tujuan ekonominya itu memberikan kewenangan daerah diharapkan dapat mewujudkan peningkatan indeks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi kesimpulannya, Otda itu memberi kekuasaan pada daerah untuk mengelola dan mendapatkan sumber-sumber daya alamnya. Jadi tidak ada yang salah dengan Otda. Dengan kata lain, Otda itu tidak bertentangan dengan prinsip wasantara. Nah, kemudian geostrategik dan ketahanan nasional. Nah, geostrategi itu pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional. Nah, hubungan geopolitik dan geostrategi itu itu dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan dalam konsep ketahanan nasional. Nah, contoh kasusnya pada geostrategi ini adalah seperti masalah perbatasan Timur Timur ya, yang merupakan sebuah negara baru yang berdiri sejak tahun 1999 sejak ia melepaskan diri dari NKRI. Kemudian sengketa Pulau Miangas yang diperebutkan oleh Filipina terjadi pada tahun 1979. Kemudian batas perairan antara Indonesia dan Malaysia di Selat Melaka pada tahun 1969. Juga batasan daratan Indonesia dengan Malaysia yang mencerebutkan Ambalat ya, yang kaya akan potensi laut dan juga tambang minyak. Itulah yang masalah-masalah yang kita hadapi pada saat ini. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan kecintaan generasi muda terhadap nusa dan bangsa. Juga akhirul kalam saya ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.